Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya melalui materi tentang konsep pengolahan hubungan pelanggan analitis part yang kedua. Extreme analysis adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang aktivitas kunjungan pengguna di suatu sistem, suatu situs. Dan data yang dikumpulkan adalah halaman apa saja yang mereka kunjungi dan bagaimana urutannya. Jadi, analisis klikstream menunjukkan alur perjalanan seorang ketika sedang bereksplorasi di dalam sebuah situs. Indikatifnya, mengelompokkan analisis ini menjadi dua jenis, yaitu traffic analysis dan e-commerce analytics. Traffic analytics atau analisis ini beroperasi di level server dan melacak berapa halaman yang ditampilkan pada pengguna. Analitik ini juga mengumpulkan data tentang beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan suatu halaman dan beberapa sering pengguna mengklik back atau stop. E-commerce analytics, nah data analytics clickstream yang digunakan untuk mengetahui efektivitas situs untuk menghasilkan konversi atau transaksi di e-commerce. Dalam analisis ini, perhatian utamanya adalah halaman yang dapat dilihat penting paling lama oleh pengguna. Apa yang dimasukkan pengguna ke dalam keranjang belanja, barang apa yang dibeli dan lain-lain. Dalam digital marketing, clickstream analytics sering digunakan untuk strategi riset pasar dengan skala yang lebih luas. Pasalnya, analisis ini dapat mengetahui tren pelanggan, meningkatkan konversi, dan membuat para marketer lebih memahami perilaku pengguna. Manfaat dan kegunaan clickstream analysis yang pertama untuk mengidentifikasi tren pelanggan. Clickstream analysis adalah cara untuk sebagai brand atau perusahaan untuk mengetahui bagaimana pengunjung situs atau pelanggan masuk ke halaman ini. Dari banyak kunjungan, pasti ada satu kesamaan perilaku atau tren yang bisa kita simpulkan. Dan ini adalah informasi yang sangat berguna bagi suatu perusahaan. Contohnya, jika mayoritas orang masuk ke dalam situs lewat klik Instagram, berarti kita bisa fokus dan memperkuat promosi lewat platform tersebut. Dan selain itu, jika mereka lebih banyak klik situs melalui SERP Google atau berarti sih bisa diperkuat dengan keyword yang paling banyak mereka gunakan untuk melakukan pencarian. Yang kedua, mengurangi chart abandonment. E-commerce analytics adalah bagian dari sistem analitis. Salah satu manfaatnya adalah menghindari terjadinya cart abandonment. Chart abandonment adalah ketika seorang calon pembeli tidak jadi membeli barang yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang belanjaannya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, misalnya mengalami kesulitan saat bernavigasi dalam sebuah situs, atau pengalaman kurang menyenangkan lainnya. Dengan menganalisis ekstrim yang terjadi, kita dapat mengetahui masalah apa yang mungkin dihadapi para pelanggan dan memperbaikinya sehingga chat abandonment tidak terjadi lagi. Pada akhirnya, dengan chat abandonment yang minimal atau konversi checkout bisa lebih sering terjadi. Cara melakukan clickstream analysis. Yang pertama, tetapkan tujuan. Langkah pertama yang harus dilakukan agar clickstream analysis efektif adalah mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai dengan analisis tersebut. Tujuannya bisa macam-macam, tergantung dari kebutuhan perusahaan atau brand saat ini. Contohnya dari tujuan penggunaan clickstream analysis seperti review traffic channel, menyusun strategi pemasaran, meningkatkan intent, thinking, konten, dan lain-lain. Yang kedua, analisis riset tentunya butuh data yang banyak dan lengkap. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, misalnya menggunakan tools Google Analytics. Di Google Analytics ada menu behavior dan behavior flow yang menampilkan urutan halaman yang dikunjungi para pengguna situsmu. Lalu visualisasikan data tersebut agar lebih mudah dimengerti. Biasanya, visualisasi data bisa langsung dilakukan dengan tools mengumpulkan data yang digunakan. Yang ketiga, saat mengumpulkan dan menganalisis data, tentunya kita bisa menemukan pola tertentu dari para pelanggan. Ketahui apa kebiasaan mereka muncul dan catat hal tersebut oleh produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, tahap terakhir dalam proses clickstream analysis adalah membuat kesimpulan dari analisis data yang sudah dikumpulkan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kita bisa tahu bahwa aspek mana yang dibutuhkan, perlu diperbaiki, dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya kita ke collaborative filtering. Nah, merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menyusun recommender system dan telah terbukti memberikan hasil yang sangat baik. Rating produk merupakan elemen terpenting dari algoritma ini.
Data yang diperoleh dari berbagai sebagian besar customer dimana customer secara eksplisit dapat memberikan penilaiannya terhadap suatu produk. Kesimpulannya ialah sistem memberikan timbal balik pada customer dengan mengolah data tersebut. Sebagai gambaran dari skala 0 sampai 5 yang mengindikasikan penilaian paling tidak disukai hingga paling disukai menurut sudut pandang customer. Data ini memungkinkan untuk dilakukannya perhitungan statistik dengan hasil yang menunjukkan produk mana yang diberikan rating tinggi oleh seorang customer. Nah, baik, selesai itu pertemuan kita di minggu ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.